Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita kembali ke fisika dasar. Hari ini kita coba mempelajari hukum kekekalan energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah hasil penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Energi mekanik diformulasikan sebagai EM sama dengan EB plus EK. Keterangannya, EM adalah energi mekanik, EB energi potensial, EK energi kinetik. Semuanya satuannya adalah Joule. Bagaimana pernyataan tentang hukum kekekalan energi mekanik? Dalam sebuah sistem, besarnya energi mekanik selalu tetap atau konstan. Untuk memahami hukum kekekalan energi mekanik, perhatikan skenario berikut. Misal, ada sebuah benda berada pada lereng gunung, berkedudukan di titik A. Nah, ini misalkan tanah mendatar, ini adalah bentuk lereng gunung, kemudian ini bendanya ada di titik A. Energi mekanik benda saat di titik A besarnya EMA. Kemudian benda berpindah ke titik B. Energi mekanik benda saat di titik B saya simbolkan pakai EM kurung B. Selanjutnya benda berpindah ke titik C. Nah, ini titik C, energi mekanik saat benda titik C besarnya EMC. Berdasar hukum kekekalan energi mekanik, maka EM konstan. Artinya, hal ini menunjukkan energi mekanik pada titik A sama dengan energi mekanik di titik B sama dengan energi mekanik di titik C. Nilainya tidak berubah, semuanya sama. Di sini, di C, di B, di A, energi mekanik dari satu kesatuan ini, batu, lereng gunung, dan tanah ini adalah sama. Jadi yang dimaksud sistem itu ya satu kesatuan ini namanya sistem. Pak, kalau batunya diubah gimana? Buka sistem yang lagi itu ya. Jadi batunya ya harus batu ini, lerengnya harus lereng ini. Ya, ini namanya satu sistem. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana hubungan energi mekanik dengan energi kinetik dan energi potensial? Energi mekanik benda saat di titik A. Kita ulang, ini tanah, ini lereng gunung, titik A. Maka EM A atau energi mekanik di titik A sama dengan EK energi kinetik di titik A ditambah energi potensial pada titik A. Secara umum, energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat dan EB-nya energi potensial mgh. Maka kalau sekarang ini EKA setengah M dikalikan V A, maksudnya kecepatan saat di A. Ini kecepatan saat di A. Misalkan di situ 0. Tinggiannya adalah HA. Misalkan begitu. Maka kalau saat di sini bendanya diam, maka setengah M dikalikan 0 kuadrat ditambah MGHA. 0 kuadrat hasilnya 0. Kalikan berapapun tetap 0. Hasilnya di sini 0. MGHA, kita tulis kembali MGHA. Sehingga kalau bendanya di A ini diam, maka EM sama dengan MGHA atau sama dengan energi potensialnya. Oke, supaya memahami bagaimana kalau energi mekanik benda saat di titik C, di titik B. EM pada titik B sama dengan EK pada titik B ditambah EB pada titik B.
Energi mekanik pada titik B setengah MV B kuadrat. Ini dari EK pada B. Plus MGHB. Nah, ini terangannya. PB itu apa? PB adalah kecepatan saat titik B. Ini bergerak ini saat titik B berapa? Namanya PB, kecepatan pada titik B. Dan HB itu apa? Yaitu ketinggiannya. Kalau diukur dari tanah, benda ini pada saat titik B tingginya adalah HB. H pada titik B maksudnya. Oke. Benda mekanik, energi mekanik benda saat di titik C. Ini titik C. Maka energi mekanik pada titik C sama dengan energi kinetik pada titik C ditambah energi potensial pada titik C. Secara umum, setengah MV C kuadrat ditambah MGHC kuadrat. Misal, VC adalah kecepatan saat titik C. HC adalah ketinggian saat di titik C. Dalam kasus seperti ini, kalau bendanya nempel di tanah, sudah mendekati tanah, ini berarti ketinggian adalah 0. Kalau ketinggian 0, benda ini bergerak dengan VB ke sana, VC ke arah kiri, maka masukkan setengah MVC kuadrat. VC ada nilainya, sedangkan HC 0, semua dikalikan 0, hasilnya 0. Oh, kalau gitu, energi mekanik pada titik C sama dengan setengah MV dikalikan C kuadrat, atau sama dengan energi kinetiknya saat di titik C. Begitu anak-anak, mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah. Sudah, kita lanjut. Saya berikan contoh. Sebuah balok massa 5 kg diletakkan pada papan miring seperti gambar di samping. Ini landasannya, ini papannya. Itu ada benda. Masanya 5 kg. Balok awalnya diam. Berarti pada saat di titik A ini kecepatannya adalah 0. Ini dengan kata diam. Akibat pengaruh gravitasi bumi 10 meter per sekor, akhirnya balok meluncur ke bawah. Ini nanti meluncur ke bawah. Ini percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Sekarang, berapakah besar energi mekanik balok pada saat di titik A? Kita ketahui bahwa balok ini awalnya diam, kecepatannya 0. Nah, ini ketinggiannya 8 meter. Kalau ketinggiannya ini 8 meter, maka berapa energi mekanik saat di titik A? Oke, penyelesaiannya. Besarnya energi mekanik balok saat di titik A. EM pada titik A setengah MB A kuadrat ditambah MGH A. Karena di sini kecepatannya 0, ini VA-nya 0, ini masuknya 0. M-nya ini dari massa 5 kg setengah. 5 massa ini 10, gravitasi dikalikan HA 8. Tingginya ke sini 8. Kalau kita hitung, semua dikalikan 0, hasilnya 0. Ini 0. 5 kalikan ini 10, 50 kali 8, 400. Oh, kalau gitu, energi mekanik saat di titik A adalah 400 Joule atau 400 J. Oke, dapat pahami? Kita lanjut. Jadi, energi mekanik balok saat di titik A sebesar 400 Joule. Oke. Pertanyaan B. Berapakah besarnya energi mekanik dan kecepatan balok saat di titik B yang berada 4 meter di atas tanah? Baloknya meluncur sampai titik B. Ini ketinggiannya adalah 4 meter. Tadi pas meluncur tuh pada saat sini berapa kecepatannya? PB tanda tanya. Oke. Penyelesaian. Berdasar pada hukum kekerasan energi mekanik ya, kekerasan energi mekanik,
di A dengan di B sama kecepatannya. Apa? Energi mekaniknya. Oh, kalau gitu, energi mekanik pada saat di titik B sama dengan energi mekanik di titik A. Yaitu tadi di atas sudah dihitung bahwa saat di A, energi mekaniknya adalah 400 Joule, EMB-nya juga 400 Joule. Oke, baru kita mencari kecepatan. Dengan memasukkan EM atau energi mekanik pada titik B sama dengan setengah MV kuadrat B plus MGH B, maka EM-nya mengikuti ini. EMB sama dengan EMA, EMA sama dengan 400 Joule. Oh, kalau gitu nih ya, 400 Joule sama dengan setengah. Masanya 5, tadi sudah kita catat 5, PB-nya ditanyakan. Tulis kembali. Tambah masanya 5, gravitasi 10, HB ketinggiannya 4 meter. Nih, hasil 400 tetap 5 kalikan 10, 50 kalikan 4, 200. Dipindah ke sebelah kiri karena penjumlahan jadi pengurangan. Plus jadi min. Sama dengan setengah 5 PB kuadrat. Oke. Kita kurangkan. Oh, kalau gitu 400 min 200 hasilnya adalah 200. Terus kemudian di sini setengah ini 1 karena sebelah ini dipindah sini jadi di atas. 5-nya kalian jadi pembagian, dipindah ke kiri jadi pembagi. Sama dengan PB kuadrat. Tersisa ini. Jadi ini yang di bawah jadi pembagi menjadi pengali. Jadi naik atas ini angka 2. 5 di atas menjadi di bawah. Tersisa di sini. Nah, satunya gimana, Pak? Satunya semua bilangan dikalikan dibagi dengan angka 1 ya, nilainya tetap. Satunya tidak usah ditulis. Oke. Kalau kita hitung 200 dikalikan 2, 400 bagi 5, ketemunya 80. Karena ini PB kuadrat, maka ini di akar. Oh, ketemunya adalah PB adalah 80 meter per sekon. Jadi, balok saat di B, energi mekaniknya 400 Joule dan kecepatannya 8 akar 80 meter per sekon. Pertanyaannya gini, Pak, akar 80 berapa? Kalau akar 80 tidak dipermasalahkan dalam soal, tulis aja. Karena ini urusan kalkulator. Bukan urusan otak kita, urusan kalkulator. Kecuali kalau nanti dalam soal-soal pilihan, angka akar 80 tidak ada, tapi sudah ada bilangan koma, ini harus kita hitung. Tapi kalau pertanyaannya berapa PB, cukup jawab ini aja. Selesai sudah. Oke ya. Jadi akar 80 tidak usah dipermasalahkan. Ini urusan kalkulator. Oke, kita lanjut. Berapakah besarnya energi mekanik dan kecepatan balok saat di C? Nah, begini. Mundur lagi sana. Ini TC. Berapa PJ-nya? Penyelesaian. Berdasar hukum kekalahan energi mekanik, sekali lagi, EM pada C itu ya sama dengan di B tadi, ya sama dengan di energi mekanik di TA, yaitu sama dengan 400 Joule. Ini kunci awalnya di sini. Baru kita mencari energi mekanik di BC, yaitu setengah M dikalikan BC kuadrat ditambah M dikalikan G dikalikan HC kuadrat. Jadi kalau gitu sama, karena EM pada DC sama dengan EM pada titik B sama dengan ini pada A, yaitu 400 Joule. Ini kita isi 400. Setengah tetap dari EK, M-nya 5. BC kuadrat ditanyakan, BC-nya tulis kembali. Dikalikan MGH pada titik C, masanya 5, dikalikan G-nya 10, hanya 0. Kenapa? Nah, karena ini sudah mepet di tanah, berarti tidak punya ketinggian 0. Oke, jadi kalau kita hitung 400 sama dengan setengah dikalikan 5 dikalikan BC kuadrat.
Kalau kita hitung, 2 seperti tadi naik ke atas menjadi pengali, 5 turun ke bawah. 2 dikalikan 400 per 5. Kalau kita hitung, 2 kali 400 dibagi 5, yaitu sama dengan 800 dibagi 5, hasilnya 160. Karena ini VB kuadrat, untuk mencari VB ini di akar 160 meter per sekon. Jadi kalau saat di C energi mekaniknya 400 Joule dan kecepatannya akar 160 meter per sekon. Saya berikan catatan. Kalau nanti ada soal, kemudian kita suruh menyederhanakan ini, ternyata jawabannya tidak ada 160 meter per sekon. Bisa saja Anda sederhanakan. 160 itu sama dengan akar 16 dikalikan 10. 16 kalikan 10, 160. Nah, kalau ini berbentuk akar, perkalian bisa dikeluarkan. Akar 16 itu 4. Karena 10 masih sulit dicari atau bilangan kalkulator, maka 4 dikalikan akar 10. Jadi Anda boleh tulis kecepatannya 4 akar 10 meter per sekon. Jadi masalah bilangan akar tidak usah dipersulit dalam diri kita. Oke ya, itu dalam fisika, hitungan-hitungan yang bersifat kalkulator itu kadang-kadang masih dibiarkan. Kenapa? Kita di sini hanya memahami atau menggunakan skill atau bukan keterampilan prosesnya yang penting. Jadi kalau kalkulator tinggal tekan aja, kan gitu. Oke, kita lanjut. Tugas 34. Sebuah pesawat jet masanya 800 kg mengalami mati mesin di ketinggian 400 meter. Berapakah kecepatan pesawat itu saat menyentuh tanah? Jika kecepatan saat pada ketinggian 400 meter dianggap 0 dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Ini jetnya, kemudian mati mesin, akhirnya jatuh. Oke, nanti pada saat menyentuh tanah kecepatannya berapa? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.